Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program serial Hidup Maksimal dan Hidup Maksimal karena otaknya maksimal. Dan sumber inspirasinya adalah ilmunya Gerald Edelman, profesor yang menang hadiah Nobel tahun 2007. Bagaimana supaya otak itu bisa maksimal? Maka harus ada keseimbangan otak atas dan bawah, yang itu adalah dimensi pemusatan atau pemaknaan. Jadi orang kalau IQ-nya tinggi, matematika 10, tapi otak atas bawah ini nggak imbang, dia sulit mendapatkan makna dari sebuah peristiwa. Atau kalau Daniel Goleman atau Howard Gardner menyebut ini namanya kecerdasan spiritual, bagian dari multiple intelligences. Kecerdasan spiritual, bagaimana orang bisa dengan cepat mengerti kehendak Tuhan atau menangkap hal yang baik dari sebuah peristiwa, ya, atau kalau istilahnya Gerald Edelman ini pemaknaan. Apa makna dari peristiwa ini? Nah, orang makin cepat bisa menangkap makna dari sebuah peristiwa, tentu dia akan bisa lebih tabah, lebih ulet, lebih gigih. Jadi ada orang pinter tapi nggak tabah, ya, orang pinter tapi begitu gagal atau salah, wah stresnya luar biasa. Lalu patah arang, jadi akhirnya dia nggak berhasil, walaupun pandai, IQ tinggi, akademik tinggi, tapi dia tidak bisa mendapat pemaknaan dari sebuah peristiwa. Nah, apa yang menyebabkan otak atas bawah atau dimensi ini itu nggak kuat? Cukup menarik bahwa ternyata karena tidak ada hubungan antara ayah dan orang tua. Karena ayah dan anak, maksud saya, ya, ibu dan ayah, hubungan orang tua anak, itu membuat anak akan mendapat figur untuk super egonya, untuk gambar dirinya. Kalau istilah Gerald Edelman, gambar diri. Kalau istilah psikologi, manusia ada ID, ada ego, ada super ego, ya, atau gambar diri. Ini gambar diri ini mengenai moral, attitude, dan juga kemampuan pemaknaan tadi, yang ternyata itu dibangun melalui hubungan antara orang tua dan anak. Dan terlebih lagi khususnya hubungan ayah dan anak. Karena itu ribuan tahun yang lalu, kira-kira 300 tahun sebelum Masehi, sebenarnya ada orang bijak namanya Maleakhi berkata, perlunya hati bapa kembali kepada anak. Saya sendiri baru menyadari betapa pentingnya peran ayah bagi kehebatan anak-anaknya. Karena itu ini saatnya ada gerakan yang namanya pria sejati, di mana seorang pria sejati bukan karena ototnya kekar, dia bukan hanya berhasil berusaha, bukan hanya sukses dalam sosial, tapi juga menjadi seorang ayah. Fathering, menjadi seorang ayah adalah tantangan unik seorang pria. Dan kalau ayah punya kelekatan hubungan karena melakukan interaksi dengan anaknya, dengan bermain bersama, olahraga bersama, liburan bersama, melakukan sesuatu bersama-sama, ya, keluyuran atau hanging out ke mall, ke kafe bersama-sama, berbincang-bincang, maka ada transfer moral, sikap, perilaku. Dan itu ternyata penting bagi seorang manusia karena dia akan mengisi figur, ya, hati bapaknya ini menjadi figur, ayahnya menjadi figur dalam dia, mengisi gambar dirinya. Dan itu sebenarnya merupakan keseimbangan, cara menyeimbangkan antara otak atas dan bawah, dimensi pemusatan pemaknaan. Gimana kalau ayah Anda, ya, berjudi, main perempuan, hidup nggak benar, Anda tetap bisa hebat luar biasa. Kalau Anda bersyafaat buat orang tua Anda tidak kecewa, tidak kepahitan dengan ayah Anda, tapi Anda justru bersyafaat, berdoa, belas kasihan, memohon Tuhan, Anda cintai ayah Anda, bersyafaat buat ayah Anda. Bersyafaat, belas kasihan, itu juga kecerdasan spiritual yang luar biasa, sehingga walaupun ayahnya tidak sempurna, ayahnya bahkan banyak kesalahan, tapi Anda sendiri tetap hidup maksimal, karena super ego Anda tidak kosong, tapi Anda punya figur yang baik tentang laki-laki, tentang orang yang sukses, dan Anda mencintai ayah Anda. Itulah inspirasi hidup maksimal, memaksimalkan otak, mencapai pencapaian yang lebih dari orang lain. Salam dahsyat, luar biasa.